Halo semua, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sinta Mayangsari dan Tina Enisyah Lubis akan mempresentasikan materi mengenai sejarah dan perkembangan penganggaran di pemerintah Indonesia. Istilah APBN yang dipakai di Indonesia secara formal mengacu pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang dikelola pemerintah pusat. Proses penyusunan anggaran negara merupakan rangkaian aktivitas yang melibatkan banyak pihak, termasuk semua departemen, lembaga, dan lembaga legislatif. Peran aktif DPR atau DPRD dalam proses penyusunan APBN atau APBD, terutama dalam masa penerapan otonomi daerah, telah menjadikan proses penyusunan APBN menjadi lebih demokratis, transparan, objektif, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Dilihat dari aspek historis, perjalanan reformasi pengelolaan keuangan Indonesia yang juga sejalan dengan perkembangan penganggaran di Indonesia, terutama untuk pengelolaan keuangan daerah, dibagi menjadi 3 fase, yaitu sebagai berikut. Penganggaran di era pra-reformasi. Undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan daerah yang berlaku pada masa ini adalah UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Aturan perundang-undangan yang berlaku pada periode ini adalah sebagai berikut. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, dan penyusunan perhitungan APBD. 3. Kemendagri Nomor 900/099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah atau MAKUDA. 4. Permendagri Nomor 2 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBD. 5. UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. 6. Kemendagri Nomor 3 Tahun 1999 tentang bentuk dan susunan perhitungan APBD. Berdasarkan aturan tersebut, maka ciri-ciri pengelolaan keuangan daerah pada periode ini adalah sebagai berikut. 1. Pengertian pemerintah daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD. 2. Perhitungan APBD berdiri sendiri, terpisah dari pertanggungjawaban Kepala Daerah. 3. Bentuk laporan perhitungan APBD terdiri atas perhitungan APBD, nota perhitungan, perhitungan kas dan pencocokan antara sisa kas dan sisa perhitungan dilengkapi dengan lampiran ringkasan perhitungan pendapatan dan belanja. 4. Pinjaman, baik pinjaman pemerintah daerah dan BUMD, diperhitungkan sebagai pendapatan pemerintah daerah dan masuk dalam pos penerimaan pembangunan. 5. Unsur-unsur yang terlibat dalam penyusunan APBD adalah pemerintah daerah yang terdiri atas kepala daerah dan DPRD dan belum melibatkan masyarakat. 6. Bentuk dan susunan APBD pada periode ini mengalami 2 kali perubahan, yaitu pada awalnya berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1975, susunan APBD terdiri atas anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Penganggaran di era pasca reformasi periode 1969 sampai 2004. Sistem desentralisasi melahirkan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan otonomi daerah diatur oleh 2 undang-undang, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 25 Tahun 99 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah mengeluarkan aturan pelaksanaan pendukung otonomi pengelolaan keuangan lainnya, yaitu sebagai berikut. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan penanggung jawaban keuangan daerah.
3. PP nomor 107 tahun 2000 tentang pinjaman daerah. 4. PP nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah. 5. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 17 November 2000 tentang pedoman umum penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2000 dan peraturan lainnya yang dapat kita lihat di halaman 71. Berdasarkan perundang-undangan tersebut, pengelolaan keuangan daerah pada masa reformasi ini memiliki perbedaan dengan masa pra-reformasi, yaitu 1. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat lainnya sebagai badan eksekutif, sedangkan DPRD sebagai badan legislatif. Kedua, bentuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran terdiri atas laporan perhitungan APBD, nota perhitungan APBD, laporan alirkas, dan neraca daerah. 3. Pinjaman APBD tidak lagi masuk dalam pos pendapatan, melainkan masuk dalam pos penerimaan. 4. Proses penyusunan APBD melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat selain Pemda dan DPRD. 5. Bentuk dan susunan APBD terdiri atas 3 bagian, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penganggaran di era pasca reformasi lanjutan, periode 2004 sampai sekarang. Periode ini menerbitkan 3 paket undang-undang tentang keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Perubahan mendasar yang terjadi pada periode ini adalah sebagai berikut. 1. Dikenalkan kembali bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran anggaran. 2. Pengelompokan belanja diganti dari belanja aparatur, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung yang dikaitkan dengan keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan program dan kegiatan. Diterapkannya konsep MTIF. 4. Perlunya penyusunan sistem akuntansi keuangan daerah yang mensyaratkan adanya standar akuntansi pemerintahan dan prosedur akuntansi keuangan daerah untuk menjamin konsisten dalam pelaporan keuangan. 5. Konsekuensi dari diterbitkannya PP Nomor 24 Tahun 2005 dan PP Nomor 58 Tahun 2005 adalah pengelolaan keuangan daerah bergeser dari sentralisasi ke desentralisasi atas proses pengelolaan keuangan daerah dan tanggung jawab pengelolaannya yang telah didelegasikan dari kepala daerah kepada kepala SKPD. Setelah PP Nomor 24 Tahun 2005 berlaku selama 5 tahun, pada tahun 2010 KSAP menerbitkan SAP berbasis akrual yang ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005. Agenda di masa mendatang. Upaya peningkatan kualitas penganggaran dalam pemerintahan di Indonesia harus tetap dilakukan secara terus-menerus untuk mengembangkan konsep dan praktik penganggaran dalam organisasi pemerintahan. Pengembangan dilakukan secara hati-hati dengan cara melakukan kajian yang mendalam dan pembahasan yang komprehensif. Pengembangan konsep dan praktik penganggaran yang dianggap mendesak dan harus disegerakan pelaksanaannya saat ini adalah penerapan anggaran dan akuntansi berbasis akrual, karena telah diamanatkan oleh UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 36. Pada Pasal 36 Ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja menggunakan basis akrual selambat-lambatnya dilaksanakan 5 tahun setelah UU 17 Tahun 2003 diberlakukan. Pernyataan yang sama juga diulangi kembali pada UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 70 Ayat 2. Kedua pasal tersebut menyeratkan agar pemerintah segera melaksanakan penerapan sistem keuangan negara berdasarkan basis akrual. Tidak hanya sistem akuntansi, melainkan sistem penganggarannya juga harus menerapkan basis akrual. Contoh kasus penganggaran masih menjadi masalah.
Menteri Keuangan mengambil contoh dalam hal pengelolaan anggaran untuk pendidikan. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ketentuan alokasi dana pendidikan sebesar 20%. Namun, hasil yang diperoleh tidak sebaik seperti yang diterima negara tetangga seperti Vietnam. Hal ini menunjukkan ada yang salah dalam pengelolaan anggaran pendidikan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Ibu Sri Mulyani mendorong 3 Direktorat Jenderal untuk bersinergi menghasilkan anggaran yang berkualitas. Dalam kasus tersebut bisa kita simpulkan, upaya peningkatan kualitas penganggaran dalam pemerintah di Indonesia harus tetap dilakukan secara terus-menerus untuk mengembangkan konsep dan praktik penganggaran dalam operasi pemerintahan. Pengembangan dilakukan secara hati-hati dengan cara melakukan kajian yang mendalam dan pembahasan yang komprehensif, serta melakukan monitoring dan mengevaluasi kinerja agar sasaran cepat tercapai.